Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Ekadia Pratiwi, NIM 1903211000072. Saya dari kelas Agribisnis C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemetaan struktur pasar output dan pasar input. Untuk pembahasan, kita akan membahas tentang pemetaan struktur pasar output dan pasar input. Itu dilihat dari karakteristik serta kurva yang telah saya sediakan dalam poster seperti berikut. Sebelumnya, kita akan membahas sedikit tentang pengertian dari pasar output dan pasar input itu sendiri. Pasar output. Pasar output adalah pasar tempat pasar barang ataupun pasar jasa itu diperdagangkan. Pasar output itu biasa disebut dengan pasar saja karena merupakan tempat permintaan dan penawaran itu bertemu sehingga bisa terjadi interaksi untuk membentuk harga keseimbangan. Contoh dari pasar output itu sendiri adalah pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar input. Pasar input adalah suatu pasar yang dimana itu tempat berinteraksinya permintaan dan penawaran input atau sumber daya produksi. Definisi lainnya adalah pasar input merupakan pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi yang terdiri dari pasar sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan pasar kewirausahaan. Pembahasan selanjutnya adalah pada pasar output. Yang pertama itu pasar persaingan sempurna, di mana mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada terdapatnya banyak perusahaan di dalamnya. Yang kedua ada semua perusahaan memproduksi barang yang bersifat homogen. Ketiga, produsen dan konsumen itu memiliki pengetahuan atau informasi yang sempurna. Yang keempat ada output sebuah perusahaan relatif kecil jika dibandingkan dengan output pasar. Yang kelima, perusahaan menerima harga yang ditentukan oleh pasar atau price taken. Yang keenam, semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Untuk kurva dari pasar persaingan sempurna bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama itu ada kurva industri. Itu menunjukkan tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Yang kedua ada kurva perusahaan, menunjukkan jumlah output perusahaan itu relatif kecil jika dibandingkan dengan output pasar. Maka berapapun harga yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Karena perusahaan individual itu bertindak sebagai price taker, maka kurva yang dihadapi oleh perusahaan berupa garis horizontal sebesar P. Kurva permintaan atau kurva D itu sama dengan kurva penerimaan rata-rata atau AR, dan sama dengan kurva penerimaan marginal atau MR, dan sama dengan harga atau V atau P. Kurva permintaan total itu berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif dan bergerak mulai dari titik 0,0. Pasar output yang kedua adalah pasar monopolistik. Adapun karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, terdapatnya banyak penjual. Yang kedua, produk yang ditawarkan itu beragam. Yang ketiga, adanya kesempatan bagi penjual untuk dapat keluar masuk pasar. Yang keempat, penjual itu memiliki kuasa dalam menentukan harga produk, tetapi masih dibatasi. Untuk kurva dari pasar monopolistik dapat dilihat sebagai berikut. Pada gambar di sebelah kiri, itu penjual memperoleh laba dari penjualan produk dengan harga sebesar P1 dan kuantitas sebesar Q1. Pada titik ini, itu memaksimalisasi profit terpenuhi, yakni ketika MC berpotongan dengan MR. Besaran profitnya itu dapat dilihat dari segi 4, P1, A, B, C. Pada gambar sebelah kanan, kurva AC itu berada di atas kurva permintaan atau D, sehingga harga atau P-nya lebih rendah daripada average total cost atau AC. Dengan demikian, penjual itu mengalami kerugian. Adapun minimalisasi kerugian terpenuhi dengan penjualan produk sebanyak Q2 dan harga sebanyak P2.
Besarnya kerugian minimal dapat terlihat di segi 4 P2JKL. Pasar output yang ketiga adalah pasar oligopoli. Karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, terdapat beberapa penjual di pasar dengan banyak pembeli di pasar oligopoli. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan itu relatif homogen namun terdiferensiasi. Yang ketiga, penjual di pasar oligopoli memiliki kemampuan dalam menentukan harga karena adanya perbedaan dari masing-masing produk yang ditawarkan. Yang keempat, masing-masing penjual itu bersaing dengan sangat ketat dengan penjual lainnya. Yang kelima, produsen baru itu dapat memasuki pasar oligopoli ini namun agak sulit. Yang keenam, sistem harga yang berlaku itu kaku. Untuk kurva dari pasar oligopoli dapat dilihat sebagai berikut. Adapun reaksi-reaksi dari pasar oligopoli, yang pertama yakni keseimbangan asal. Kurva D1 itu menggambarkan permintaan yang dihadapi suatu perusahaan itu merubah harga, sedangkan perusahaan lainnya tidak merubah harga. Kurva D2 itu menggambarkan permintaan yang dihadapi perusahaan yang merubah harga dan perusahaan lainnya mengikuti perubahan harga. Misalkan harga keseimbangan pasar adalah P0 dan jumlah barang yang diminta adalah Q0. Efek penurunan harga. Jika suatu perusahaan menurunkan harga ke P1 dan perusahaan lain tidak ikut menurunkan harga, jumlah barang yang diminta konsumen dapat meningkat ke C1. Untuk efek kenaikan harga, jika suatu perusahaan itu menaikkan harga ke P3 dan perusahaan lain tidak ikut menaikkan harga, jumlah barang yang diminta konsumen hanya dapat meningkat sampai A1. Akan tetapi, sekiranya perusahaan lain ikut menaikkan harga, maka jumlah barang yang diminta konsumen dapat bertambah sampai ke titik A2. Pasar output yang keempat adalah pasar monopoli. Adapun karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, terdapat satu orang penjual dengan banyak pembeli di pasar, karena pembeli tidak dapat beralih ke penjual lain meskipun merasa dirugikan dengan harga yang ditetapkan. Yang kedua, tidak terdapat barang pengganti yang dapat disediakan oleh pihak lain selain penjual yang ada di pasar tersebut. Yang ketiga, terdapat hambatan dalam memasuki pasar bagi perusahaan baru berupa undang-undang, teknologi mutakhir yang dimiliki, modal yang sangat besar, dan lainnya. Yang keempat, dapat menentukan harga sesuai. Yang keenam, kurva permintaan di pasar sama dengan kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan monopolis. Pembahasan selanjutnya adalah pasar input. Pasar input. Karakteristiknya berupa yang pertama ada berwujud kegiatan dan tidak berwujud fisik. Yang kedua, permintaan dan penawaran itu dilakukan dalam jumlah besar. Yang ketiga, jenis penawaran dan permintaannya sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Yang keempat, penawaran faktor produksi bisa berupa monopoli, sementara permintaan bersifat kolektif. Yang kelima, pergeseran kurva permintaan dan penawaran pada pasar faktor produksi tenaga kerja. Untuk kurva dapat dilihat sebagai berikut. Pada kurva penawaran tenaga kerja itu selalu bertambah sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk, sehingga kurva penawaran bergeser ke kanan menjadi S-aksen. Seiring ditemukannya teknologi baru, pada kurva permintaan tenaga kerja itu pertambahan penawarannya lebih besar daripada permintaan, sehingga upah atau wage yang diberikan mengalami penurunan dari W menjadi W1. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.